Aulia berdiri di depan cermin kamar mandi kampus, tangannya gemetar saat menyentuh bibirnya yang baru saja dicium oleh Sari. Itu bukan ciuman biasa, bukan pula yang disengaja, tapi momen itu seperti petir menyambar di tengah hujan deras Jakarta. Apa yang aku lakukan, gumamnya pada dirinya sendiri, air mata mulai mengalir, sementara suaraan maghrib bergema dari masjid terdekat, mengingatkannya pada doa yang selalu dia lewatkan akhir-akhir ini. Aulia adalah mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, jurusan psikologi, anak sulung dari keluarga konserati di pinggiran Jakarta. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pegawai negeri sipil yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, menikah, punya anak, dan menjaga nama baik keluarga. Ibu Aulia, Bu Ratna, adalah ibu rumah tangga yang lembut tapi tegas, sering bercerita tentang impiannya melihat Aulia mengenakan kebaya di hari pernikahan. Tapi Aulia merasa berbeda sejak remaja. Dia tidak pernah tertarik pada cowok-cowok di sekolah, malah sering memandang teman-teman perempuannya dengan perasaan aneh yang dia coba tekan. Ini cuma AC, katanya pada diri sendiri, tapi AC itu tak pernah berlalu. Pertemuan dengan Sari terjadi di kelas psikologi sosial. Sari, gadis asal Bandung yang pindah ke Jakarta untuk kuliah, punya senyum yang hangat dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Mereka bertemu saat proyek kelompok tentang identitas diri. Kamu tampak selalu gelisah, Aul, kata Sari suatu sore di perpustakaan saat mereka duduk berhadapan dengan tumpukan buku. Aulia tersenyum gugup, mungkin karena tugas ini bikin aku mikir terlalu dalam. Tapi sebenarnya, kehadiran Sari membuat hatinya berdegup kencang. Sari adalah tipe gadis yang bebas, berpakaian modis tapi sopan, dengan rambut pendek yang membuatnya terlihat kuat dan mandiri. Dia sering bercerita tentang keluarganya yang lebih terbuka, ayahnya seorang seniman, ibunya guru seni. Aku suka orang yang jujur pada diri sendiri, kata Sari suatu hari, dan kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aulia. Malam itu, setelah kelas, mereka berjalan bersama di bawah hujan gerimis. Sari menggenggam tangan Aulia untuk menghindari genangan air, dan sentuhan itu membuat Aulia terhenti. Kenapa? Tanya Sari, mata mereka bertemu. Tanpa sadar, Aulia mendekat, dan ciuman itu terjadi. Singkat, tapi membakar. Setelah itu, Sari mundur, wajahnya memerah. Aul, Aku juga merasakannya. Tapi Aulia panik. Dia lari pulang, meninggalkan Sari sendirian di trotoar. Di rumah, ayahnya menyambut dengan senyum, besok ada tamu, anak teman ayah yang baik. Kamu harus kenalan. Aulia mengangguk, tapi pikirannya penuh Sari. Malam itu, dia tak bisa tidur, memikirkan apa yang akan terjadi jika keluarganya tahu. Ini salah, bisiknya, tapi hatinya berkata lain. Keesokan harinya, Aulia menghindari Sari di kampus. Tapi Sari mengejarnya ke kantin. Kita perlu bicara, katanya tegas. Mereka duduk di sudut, Sari memulai, aku tahu ini sulit di sini, di Indonesia. Orang-orang bilang ini dosa, tapi aku percaya cinta itu cinta. Aulia menatapnya, air mata menggenang. Tapi keluargaku. Mereka akan hancur. Sari menggenggam tangannya, kita bisa rahasia dulu. Tapi jangan bohong pada diri sendiri. Aulia ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka mulai bertemu diam-diam, di kai kecil di pinggir kota, berbagi cerita, tawa, dan sentuhan kecil yang membuat Aulia merasa hidup. Tapi setiap pulang, rasa bersalah menyergap. Ayahnya semakin sering bicara tentang pernikahan, kamu harus siap, Aul. Jangan kecewakan kami. Aulia tersenyum palsu, tapi di dalam badai sedang berkecamuk. Suatu hari, saat mereka berdua di taman kampus, Sari berkata, aku ingin lebih dari ini. Aku ingin kita bersama secara terbuka. Aulia panik, tidak bisa, Sari. Masyarakat kita belum siap. Keluargaku akan usir aku. Debat kecil terjadi, Sari kecewa, kamu pilih mereka atau aku. Aulia diam, tapi hatinya terbelah.
Malam itu dia dapat telepon dari ibunya, ada calon bagus, besok datang. Aulia setuju bertemu, tapi hatinya memberontak. Pertemuan dengan cowok itu, namanya Budi, berjalan datar. Budi sopan tapi Aulia tak merasakan apa-apa. Pulang dia menangis di kamar, menyadari bahwa dia tak bisa bohong selamanya. Aku harus pilih, gumamnya. Tapi pilihan itu berarti mengkhianati salah satu pihak. Aulia dan Sari semakin dekat, tapi rahasia mereka mulai retak. Setiap pertemuan diam-diam di kai atau taman membuat Aulia semakin gelisah. Kita harus hati-hati, kata Aulia suatu sore, saat mereka duduk di bangku Taman Monas, tangan mereka saling genggam di balik tas. Sari mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Berapa lama lagi, Aul? Aku capek sembunyi. Aulia menatap langit Jakarta yang mendung, sabar, aku lagi cari cara. Tapi sebenarnya dia tak punya rencana. Di rumah, tekanan semakin kuat. Ayahnya mengatur pertemuan kedua dengan Budi, dan kali ini Budi datang dengan keluarganya. Kalian cocok, kata Pak Hadi bangga. Aulia tersenyum paksa, tapi di dalam dia merasa seperti di penjara. Malam setelah pertemuan itu, Aulia bertemu Sari di sebuah warung kecil di Setiabudi. Sari terlihat lelah, aku dengar dari teman kamu ketemu cowok. Aulia kaget, siapa bilang? Sari menggeleng, gosip kampus. Kamu bohongi aku. Aulia menjelaskan itu cuma permintaan ayah. Aku nggak suka dia. Tapi Sari marah, kamu main-main sama aku. Kalau gitu, kita putus. Aulia panik, memegang tangan Sari, jangan, aku sayang kamu. Mereka berbaikan, tapi benih keraguan sudah tertanam. Aulia pulang dengan hati berat, dan di rumah, ibunya menyambut dengan cerita tentang pernikahan saudaranya. Kapan giliranmu, nak? Tanya Bu Ratna lembut. Aulia diam, tapi malam itu, dia mimpi buruk, keluarganya mengetahui rahasianya dan mengusirnya. Beberapa minggu kemudian, konflik meledak. Di kampus, ada seminar tentang hak asasi manusia, termasuk isu. Sari Akti bicara, di Indonesia, kita masih diskriminasi orang beda orientasi. Aulia duduk di belakang, tak berani angkat suara. Setelah seminar, teman Aulia, namanya Rina, mendekat. Sari kayaknya prol banget ya. Kamu deket sama dia, hati-hati. Aulia tersenyum gugup, tapi Rina adalah teman lama, dan Aulia takut dia curiga. Malam itu, Sari ajak Aulia ke acara kecil komunitas di Kai Underground. Ini aman, Aul. Kamu perlu lihat ada orang seperti kita. Aulia ragu, tapi ikut. Di sana, dia bertemu orang-orang yang berbagi cerita mirip dengannya. Untuk pertama kali, Aulia merasa tak sendirian. Tapi saat pulang, dia lihat Rina di luar kai, memandang mereka curiga. Apa dia lihat, gumam Aulia panik. Keesokan harinya, Rina konfrontasi Aulia di kampus. Kemarin malam, aku lihat kamu sama Sari di tempat aneh. Apa benar kalian? Aulia denial, enggak, cuma nongkrong. Tapi Rina tak percaya, aku khawatir, Aul. Kalau keluargamu tahu, bahaya. Aulia marah dalam hati, tapi tak bisa bilang apa-apa. Rina, yang sebenarnya iri karena Aulia dekat Sari, mulai sebarkan gosip halus. Gosip itu sampai ke telinga ayah Aulia melalui saudara Rina yang kenal Pak Hadi. Pak Hadi marah, panggil Aulia, benar kamu bergaul sama orang aneh-aneh. Aulia bohong, enggak, yah. Tapi hatinya hancur. Dia hubungi Sari, kita harus berhenti ketemu sementara. Sari kecewa, kamu pilih mereka lagi. Debat besar terjadi, Sari bilang, kalau gini aku nggak bisa. Aulia menangis, tapi tak bisa mundur. Tekanan semakin berat. Aulia mulai hindari Sari, tapi hatinya sakit. Di rumah, ayahnya tekan untuk tunangan dengan Budi. Ini demi masa depanmu, kata Pak Hadi. Aulia setuju demi damai, tapi itu berarti mengkhianati Sari. Malam tunangan, Aulia pakai kebaya, tapi pikirannya pada Sari.
Sari kirim pesan, "Selamat ya, semoga bahagia." Sarkasme itu menyakitkan. Aulia balas, "Ma." Tapi terlambat. Setelah acara, Aulia duduk sendirian di kamar, menangis. "Aku salah pilih," gumamnya. Tapi sekarang segalanya rumit. Rina yang merasa bersalah hubungi Aulia, "Ma, aku cerita ke ayahmu." Aulia marah, "Kamu khianati aku. Persahabatan rusak." Aulia sadar, pilihan-pilihannya mulai merusak segalanya. Tunangan dengan Budi membuat Aulia terjebak lebih dalam. Setiap hari, dia berpura-pura bahagia di depan keluarga, tapi malam hari, dia menangis memikirkan Sari. "Kenapa aku lemah?" tanyanya pada cermin. Sari menghilang dari kampus, katanya sakit, tapi Aulia tahu itu bohong. Dia coba hubungi, tapi Sari blokir nomornya. Rasa sakit itu seperti api yang membakar dari dalam. Di kampus, gosip semakin liar. Teman-teman mulai jaga jarak, bisik-bisik di belakang. "Aulia kayaknya lesbi," kata salah satu. Aulia denial, tapi hatinya hancur. "Rina minta maaf, aku nggak sengaja," tapi Aulia tak makan. "Kamu hancurkan hidupku," katanya dingin. Suatu hari, ayah Aulia dapat telepon anonim. "Anakmu punya hubungan terlarang dengan perempuan." Pak Hadi marah besar, konfrontasi Aulia di ruang tamu. "Benar apa kata orang?" tanyanya dengan suara gemetar. Aulia menangis, "Yah, aku suka perempuan." Pengakuan itu seperti bom. Pak Hadi diam, lalu bilang, "Kamu bikin malu keluarga. Besok, kita ke Ustadz." Ibu Aulia menangis, "Kenapa begini, Nak?" Aulia merasa dunia runtuh. Malam itu, dia dikurung di kamar, telepon dirampas. Tapi dia ingat Sari, dan rasa bersalah makin dalam. "Aku khianati dia," gumamnya. Keesokan harinya, mereka ke Ustadz di masjid. Ustadz bicara tentang dosa, ini pengaruh barat, harus disembuhkan. Aulia diam, tapi hatinya memberontak. Pulang, ayahnya bilang, "Tunangan dengan Budi dilanjutkan. Kamu harus berubah." Aulia setuju di luar, tapi dalam hati, dia rencanakan kabur. Dia hubungi Sari lewat akun palsu, "Makan aku." Sari balas, "Terlambat, Aul. Aku pindah ke Bandung." Aulia hancur, tapi itu memicu kemarahan. Dia konfrontasi Rina lagi, "Kamu yang telepon ayahku." Rina denial, tapi Aulia tahu. Persahabatan berakhir dengan pertengkaran hebat. "Kamu iri karena Sari pilih aku," kata Aulia. Rina menangis, "Iya, aku suka Sari juga." Pengakuan itu mengejutkan, tapi menjelaskan pengkhianatan. Konflik memuncak saat hari pernikahan mendekat. Aulia dipaksa ikut persiapan, tapi hatinya tak ada. Dia bertemu Budi, "Aku nggak bisa," katanya. Budi kaget, "Kenapa?" Aulia cerita semuanya. Budi yang ternyata pengertian bilang, "Aku dukungmu, tapi keluargamu." Aulia ragu. Malam itu, dia kabur ke Bandung cari Sari. Di sana, dia temukan Sari di rumah lamanya. "Kenapa kamu datang?" tanya Sari dingin. Aulia menangis, "Aku salah. Aku pilih kamu." Mereka berpelukan, tapi Sari bilang, "Keluargamu akan cari kamu." Benar saja, ayah Aulia datang dengan polisi, anggap Aulia diculik. Konfrontasi besar terjadi di rumah Sari. Pak Hadi marah, "Kembalilah, ini dosa." Aulia tegas, "Ini aku, yah." Tapi ayahnya tarik dia pulang paksa. Di rumah, Aulia dikurung lagi. Ibunya bicara lembut, "Kami sayang kamu, tapi masyarakat akan hancurkanmu." Aulia merenung, sadar tekanan sosial begitu kuat di Indonesia. Dia pikir tentang korban-korban lain, diskriminasi, dan rasa malu. "Apa aku harus menyerah?" tanyanya pada diri sendiri. Tapi ingatan Sari memberi kekuatan. Dia rencanakan kabur lagi, tapi kali ini dengan konsekuensi besar. Aulia kabur lagi, kali ini ke Surabaya, tempat saudara jauh. Tapi ayahnya lacak melalui teman.
Kamu bikin kami malu, kata Pak Hadi saat datang ambil dia. Perjalanan pulang penuh diam, tapi di dalam mobil, Aulia bilang, "Yah, aku nggak bisa ubah siapa aku." Pak Hadi menangis, pertama kali Aulia lihat. "Kami takut kehilanganmu." Itu momen emosional, tapi tak ubah keputusan ayah. Di rumah, mereka putuskan terapi konversi. Aulia dipaksa ikut sesi dengan psikolog religius. "Ini bisa disembuhkan," kata psikolog. Tapi Aulia tahu itu bohong. Setiap sesi, dia merasa semakin hancur, identitasnya dipersoalkan. "Sari hubungi lagi, aku khawatir." Aulia cerita, "Aku dipaksa terapi." Sari marah, "Itu penyiksaan." Mereka rencanakan pertemuan rahasia di Jakarta. Di sana, Sari bilang, "Kita lari bersama." Aulia ragu, "Tapi keluargaku." Sari tegas, "Kamu harus pilih kebahagiaanmu." Aulia setuju, tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Malam itu, mereka kabur ke Bali, tempat Sari punya teman. Di sana, mereka hidup sembunyi, tapi bahagia sebentar. Tapi polisi datang, ayah Sari laporkan penculikan. Ternyata ayah Sari yang lebih terbuka, tapi tak setuju. Konfrontasi lagi, ayah Sari bilang, "Ini bahaya di Indonesia." Aulia dan Sari dipisah. Aulia pulang, tapi kali ini dia tegas. "Aku akan hidup sendiri." Pak Hadi usir dia, "Pergi kalau gitu." Aulia pergi, tinggal di kosan kecil, kerja paruh waktu. Rasa sakit kehilangan keluarga besar. Sari juga diusir, mereka bertemu lagi, tapi sekarang miskin dan takut. "Apa ini worth it?" tanya Aulia. Sari jawab, "Iya, karena kita bersama." Tapi realita keras. Teman-teman tinggalkan mereka, pekerjaan sulit karena gosip. Suatu hari, Rina datang, minta maaf sungguhan. "Aku salah, aku ikut komunitas sekarang." Aulia makan, tapi luka tetap. Konflik puncak saat ayah Aulia sakit. Ibu hubungi, ayah kena stroke karena stres. Aulia kembali, tapi ayah tolak. "Kamu penyebabnya." Aulia menangis, sadar pilihannya punya harga mahal. Dia putuskan tinggal dekat keluarga, tapi rahasia lagi dengan Sari. Tapi itu berarti bohong lagi. "Aku lelah," kata Aulia pada Sari. Sari setuju, "Mungkin kita pisah sementara." Keputusan itu menyakitkan, tapi perlu. Aulia fokus rawat ayah, tapi hatinya kosong. Ayah Aulia perlahan sembuh, tapi hubungan mereka retak. "Makan aku, yah," kata Aulia suatu hari. Pak Hadi diam, lalu bilang, "Aku takut masyarakat hancurkanmu." Aulia jawab, "Tapi aku harus jujur." Percakapan itu buka pintu, ibu mulai paham. "Kami belajar," kata Bu Ratna. Aulia cerita tentang Sari, keluarga dengar tanpa marah. Tapi ayah bilang jangan bawa ke rumah. Kompromi pahit. Aulia bertemu Sari lagi, keluargaku mulai terima. Sari senang, tapi mereka tahu perjuangan panjang. Di masyarakat, mereka hadapi diskriminasi. Suatu acara, mereka dihina, "Lesbi, dosa." Aulia tegas, "Ini hidup kami." Itu momen keberanian. Waktu berlalu, Aulia lulus, kerja sebagai psikolog, bantu orang seperti dia. Sari jadi seniman, lukis tentang cinta terlarang. Mereka hidup bersama diam-diam di apartemen kecil. Tapi luka masa lalu tetap. Rina jadi sekutu, bantu advokasi. Suatu hari, ayah Aulia datang, "Aku baca buku tentang ini." "Ma." Rekonsiliasi lambat, tapi nyata. Aulia sadar, perubahan butuh waktu. Cinta mereka bertahan, meski bayar mahal, kehilangan teman, pekerjaan, dan kedamaian. Tapi mereka bangun. Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan yang begitu besar? Atau apakah masyarakat kita yang terlalu kejam untuk membiarkan kebahagiaan tanpa syarat?